Salam Patunggilan, Bapak Ibu Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur jikalau di malam hari yang indah ini, kita masih dapat berkumpul bersatu hati untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, meskipun masih kita lakukan di rumah kita masing-masing ataupun kelompok-kelompok kecil. Ibadah keluarga pada malam hari ini dalam rangka persiapan perjamuan kudus ekumene yang akan dilakukan tanggal 10 Oktober 2021. Sebelum kita lebih jauh masuk dalam ibadah ini, mari kita meminta pimpinan kepada Tuhan di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan yang kami rasakan hari lepas hari. Terlebih pada malam hari yang indah ini Tuhan, kami dapat berkumpul dengan saudara-saudara seiman kami untuk memenuhi undangan Tuhan di dalam ibadah keluarga dalam rangka persiapan perjamuan kudus ekumene. Kiranya Tuhan sendiri yang menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita awali ibadah kita pada malam hari ini dengan memujikan nama Tuhan dengan pujian kidung kontekstual nomor 6, Gusti Pinuji. Kita pujikan 2 kali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadah persiapan perjamuan kudus pada malam hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Prastiawan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meminta pimpinan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan, mengucap syukur untuk setiap berkat yang kami rasakan. Terlebih pada malam hari yang indah ini, kami akan menerima berkat Tuhan yang berupa sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau layakkan kami, pribadi lepas pribadi, sehingga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta David Prastiawan bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami. Terlebih dalam mempersiapkan diri dalam perjamuan kudus esok. Berfirmanlah atas kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita menyambut firman Tuhan dengan memujikan nama Tuhan kembali dengan pujian
Kidung Pasamuan Jawi nomor 200. Kita pujikan ayat 1 saja. Mugi Wradin Ingundango. Salam Patunggilan, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang telah memberi kita kesempatan kembali untuk beribadah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Dalam kesempatan saat ini, ibadah persiapan perjamuan kudus ekumeni, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama ada di dalam kitab Amos. Amos pasalnya ayat 11 Amos pasalnya yang ke-9 ayat 11 sampai ayat 15 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengiring penanih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas. Mereka akan kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada firman Tuhan Allahmu. Demikian Bapak Ibu Saudara, juga anak-anak yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab saat ini. Mari kita renungkan bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasih dan mengasihi Tuhan, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, kita semua percaya bahwa Tuhan menuntun kita. Tuhan
yang memberi kita kekuatan, kemampuan menjalani hidup ini sebaik-baiknya. Walau kadangkala kita juga menyadari bahwa ada hal-hal yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kita menghayati kehidupan umat Israel, bangsa Israel adalah bangsa yang begitu rupa dalam menjalani hidup bersama dengan Tuhan Allah sebagai Tuhannya. Hari-hari yang dilalui nyatanya ternyata memang tidak selalu mulus. Ada kalanya mereka melakukan hal-hal yang dalam gambaran Alkitab digambarkan sebagai membuat murka Allah, membuat Tuhan marah. Ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan beriman, yang diharapkan dari kita adalah hidup bagaimana seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan. Gambaran bahwa Allah itu adalah Allah yang marah, sebenarnya ini adalah sebuah ungkapan untuk menunjukkan kepada umat manusia supaya mereka dapat menjalani kehidupan yang baik. Memang tidak dapat kita pungkiri bahwa ada semacam menakuti supaya umat ini tidak terjerumus pada hal-hal yang mereka lakukan seenaknya sendiri. Tetapi lebih daripada itu tidak hanya sekedar menakut-nakuti. Ya memang supaya laku kehidupan umat ini tidak menjadi kehidupan yang sesuai dengan keinginannya pribadi, seenaknya tadi. Oleh sebab itu, yang perlu untuk kita pahami bersama, yang perlu untuk kita hayati bersama adalah bahwa memang Tuhan melihat umatnya dan Ia ingin supaya umatnya ini berlaku yang baik sesuai dengan kebaikan dan kebenaran Tuhan. Tuhan dalam kitab suci digambarkan akan menghukum mereka yang tidak taat, mereka yang mendua, mereka yang tidak murni, tidak tulus hatinya. Oleh sebab itu, umat kemudian berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kitab Amos adalah salah satu kitab di mana kita dapat melihat begitu rupa gambaran hukuman demi hukuman yang akan diperoleh oleh bangsa Israel ketika mereka tidak melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Ketika mereka kemudian melakukan perbuatan-perbuatan yang hina di hadapan Tuhan. Tetapi yang menarik adalah dalam bacaan kita saat ini, firman Tuhan mengakhiri kitab Amos adalah sebuah firman di mana ditunjukkan bahwa hukuman ternyata diberikan Tuhan bukan sekedar sebagai hukuman, tetapi itu adalah sebagai jalan pada pemulihan. Umat dihukum atas perbuatannya supaya kemudian mau tobat dan mau untuk dipulihkan. Tidak selamanya Tuhan menghukum umatnya. Mungkin nyanyian Mazmur yang cocok dengan apa yang digambarkan oleh Amos ini yang pernah atau sering kita dengar yang demikian. Tuhan itu penyayang dan pengasih,
panjang sabar, berlimpah kasih setia, tak selalu Tuhan itu menuntut, tak selamanya Ia mendendam pada kita. Nyata-nyatanya hukuman Tuhan tidak selama-lamanya. Itu Tuhan lakukan supaya umat mau bertobat dan dipulihkan. Gambaran Israel yang baru, di mana semuanya disediakan oleh Tuhan, ini adalah sebuah gambaran hidup orang beriman yang mau mengaku bahwa ia salah, lalu ia berusaha untuk menjalani hidup dengan lebih baik. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini mau atau tidak mau mengakui punya banyak sekali kesalahan. Tetapi kita semua dipanggil untuk mengaku bahwa kita salah dan mau memperbaiki diri. Gereja sebagai perwujudan damai sejahtera Tuhan. Mungkin terlalu jauh kalau kita langsung berbicara tentang penyatuan gereja dengan berbagai denominasi yang ada. Kita mulai dulu dari diri kita sebagai gereja, sebagai jemaat, mulai dari keluarga kita masing-masing. Bagaimana kesediaan kita untuk mengusahakan kehidupan keluarga, kehidupan persekutuan sebagai gereja yang sepenuhnya berkenan di hadapan Tuhan. Semua punya salah, semua punya kelemahan. Ada kalanya kita hanya mampu melihat kelemahan orang lain tanpa kita menyadari bahwa diri kita pun juga memiliki kekurangan dan kelemahan. Sehingga saat ini kita dipanggil bersama-sama untuk menjalani kehidupan sebagai gereja yang baru, yang mau meletakkan setiap hal buruk, hal lemah yang pernah terjadi, kita serahkan kepada Tuhan, dan baru bersama-sama kita membangun kehidupan yang lebih baik. Bersatu di dalam iman kepada Tuhan, saling menerima, saling memaafkan ketika ada salah, ada kekurangan. Kiranya Tuhan yang memberi kita kekuatan untuk melakukan itu. Bulan Ekumene yang bersama-sama besok Minggu akan kita hayati dalam perjamuan kudus Ekumene. Kita semua panggil untuk melakukan satu sikap, yaitu mauan untuk hidup dengan kesatuan keluarga, persekutuan yang ada. Diawali dengan menyadari kelemahan diri dan mau berkomitmen untuk hidup, berkeluarga, dan bersekutu yang baik di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, Tuhan yang mengukuhkan komitmen kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, juga anak-anak yang terkasih di dalam nama Tuhan, terkhusus bagi panjenengan yang besok Minggu akan mengikuti perjamuan kudus Ekumene, perkenankan saya kembali mengingatkan perihal perjamuan kudus yang ada di GKJW. Bahwa perjamuan kudus adalah sakramen yang mana kita lakukan dengan sepenuh hati karena
kita menghayati ini sebagai sebuah peristiwa kudus dari Tuhan. Oleh sebab itu yang diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus adalah setiap orang yang telah dibaptis dan mengaku imannya kepada Tuhan melalui angkat sidi dan juga tidak sedang dalam penggembalaan khusus. Perjamuan kudus ekumene juga mengingatkan kita betapa persekutuan yang sejati bukan hanya persekutuan kita dengan Tuhan, tapi juga mewujud dalam persekutuan dengan sesama. Oleh sebab itu kita dipanggil untuk membangun kehidupan persekutuan yang baik persekutuan dengan Tuhan maupun dengan sesama. Kalau kita mau menyadari, menghayati kembali laku kehidupan kita, ada banyak hal yang kita sadari masih belum sempurna di hadapan Tuhan. Lebih-lebih ketika kita masih menyimpan rasa dendam, kecewa, sakit hati, dan sebagainya. Saat ini, mari bersama-sama kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita tidak sempurna dan kita mohon Tuhan yang memampukan kita sehingga kita tidak menjadi pribadi yang sembarangan mengikuti perjamuan kudus ekumene ini. Mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang maha baik, Tuhan Allah yang kami sembah dan kami muliakan. Mengucap syukur Engkau telah menuntun memberkati kami. Kami menyadari bahwa pribadi lepas pribadi kami bukanlah pribadi yang sempurna. Begitu banyak dosa dan kesalahan yang masih melekat dalam hidup kami. Lebih-lebih ketika kami kurang bisa memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kami. Mereka yang kekurangan, mereka yang tidak mampu, mereka yang terpinggirkan. Atau bahkan ketika kami berusaha untuk memaksakan kehendak pribadi kami tanpa kami sadari ada banyak orang-orang yang kecewa terhadap kami. Ya Bapa, ampunilah kami semua. Kami percaya Engkau yang memampukan kami untuk bisa menjalani hari-hari kami dengan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya mengundang Bapak Ibu yang akan mengikuti perjamuan kudus untuk berdiri sejenak. Anugerah Tuhan dinyatakan bagi kita semua melalui kitab Roma pasalnya yang pertama ayat 16 dan 17 yang demikian. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Inilah yang menjadi anugerah untuk kita semua. Kita diselamatkan oleh Allah, namun kita juga memiliki tugas untuk menyatakan keselamatan itu bagi setiap orang. Sebelum panjenengan semua mengikuti perjamuan kudus, kami mengajak untuk memantapkan diri dengan menjawab satu pertanyaan berikut ini dengan sungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah bersedia dengan sepenuh hati mengikuti
menyambut undangan Tuhan dalam perjamuan kudus ekumene hari Minggu esok. Bagaimana jawab panjenengan semua? Apakah bersedia? Terpujilah nama Tuhan atas kesediaan panjenengan semua. Kiranya Tuhan yang memampukan dan menuntun kita sampai dalam pelaksanaan perjamuan kudus ekumene nanti. Tuhan memberkati. Disilakan duduk kembali. Sungguh indah firman Tuhan yang kita dengarkan. Kiranya apa yang kita dengar dan kita renungkan tidak berlalu saja, tetapi bisa termeterai dalam setiap hati dan pikiran kita. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, begitu besar berkat Tuhan yang tercurah atas kita. Oleh sebab itu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik baginya. Persembahan kita pada saat ini akan diiringi dengan memuji Tuhan dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 186 ayat 1 dan 2. Urip kang samestine. Susah lan bunga sadenga kaanan aku anggito memuji syukur yeku karsanyo Sarto ombak anyebluk, aku terus muji syukur, kunjuk mring Gustiku. Jroning susah lan bunga sadenga Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup ibadah kita pada malam hari yang indah ini, mari kita meminta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, mengaturkan syukur atas penyertaan Tuhan yang kami rasakan di dalam ibadah keluarga, dalam rangka persiapan perjamuan kudus ekumene. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah Kristus di dalam ibadah perjamuan kudus yang akan kami laksanakan besok Minggu, tanggal 10 Oktober 2021. Mengucap syukur juga untuk firman yang kami rasakan malam ini. Biarlah firman pada malam hari ini semakin membuat kami bertumbuh dalam Engkau. Ajar kami Tuhan untuk tidak hanya menjadi pendengar saja, melainkan dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami akan menaikkan syafaat-syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia tercinta. Biarlah kasih Tuhan selalu melingkupi bangsa kami. Untuk para pemimpin, Engkau tambahkan hikmat, kebijaksanaan, agar dalam setiap apa yang menjadi keputusannya bisa menjadi jalan terbaik untuk memajukan, mensejahterakan rakyat Indonesia. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih kami hadapi,
Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kemampuan bagi kami semua. Tuhan lindungi kami dari segala hal yang buruk, sehingga pandemi ini dapat segera berakhir karena Tuhan saja. Untuk pertumbuhan perkembangan gereja kami ya Tuhan, hanya kami serahkan kepada Engkau. Setiap program kegiatan kiranya dapat terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Engkau berkati kesehatan kekuatan bagi Bapak Pendeta David Prastiawan dalam setiap pelayanan yang beliau lakukan. Begitu juga keluarganya yang selalu mendukung dalam setiap pelayanannya. Untuk para jemaat GKJW Cangkring, kiranya Engkau berkati dalam setiap pekerjaannya. Engkau berikan hati yang mau setia dan taat akan Engkau. Untuk Bapak Ibu Majelis yang masih dalam tugas pelayanannya, kiranya Engkau mampukan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Terlebih pada saat ini kami menyerahkan pemilihan penatua diaken, kiranya Tuhan mampukan kami untuk mempersiapkan yang terbaik di dalam kehidupan pelayanan kami. Kiranya penatua dan diaken terpilih dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami, saudara kami yang masih dalam bangku pendidikan. Tuhan berkati untuk setiap proses belajar anak-anak kami ini, sehingga beroleh pengetahuan, prestasi yang cemerlang dalam proses belajarnya dapat menumbuhkan karakter baik, bahkan juga iman percaya mereka di dalam Engkau. Kami menyerahkan juga Tuhan, saudara-saudara kami yang merindukan pekerjaan, merindukan pasangan hidup. Kiranya Tuhan sendiri yang menyediakan apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan sediakan yang terbaik dan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Karena kami tahu ya Tuhan, bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi kehidupan kami. Tuhan berkati untuk setiap orang dengan sungguh-sungguh berharap kepada Engkau. Kami juga berdoa untuk orang tua kami ya Tuhan, Engkau berkati, sertai kiranya di dalam menjalani hidupnya, selalu beroleh sukacita yang datangnya dari Tuhan saja. Ya Allah Sang Sumber Berkat, pada saat ini kami anak-anak-Mu mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan yang berkecukupan di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur melalui persembahan yang kami kumpulkan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami, dan biarlah persembahan ini dapat menjadi sarana pelayanan di GKJW Cangkring ini. Berkatilah Tuhan setiap orang yang mau bersyukur menurut kemurahan-Mu, dan Engkau juga berkati setiap apa yang kami miliki yang berasal daripada-Mu, sehingga melaluinya kami bisa menjadi berkat. Sebentar lagi kami juga akan undur dari ibadah ini. Biarlah Tuhan sertai kami dalam istirahat kami malam ini. Engkau jagai kami, berkati kami, sehingga esok pagi kami dapat kembali bangun dengan keadaan sehat dan dapat melanjutkan aktivitas kami. Masih banyak ya Bapa doa yang belum kami sampaikan, tetapi kami percaya Tuhan senantiasa ada memberkati kami, mengetahui setiap doa dan kebutuhan kami lebih dari yang kami sendiri tahu. Inilah syukur, doa, dan permohonan kami ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Mari kita menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan memujikan nama Tuhan kembali dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 370. Kita pujikan ayat 3, Tresno Pring Sesami. Tresno mring sesami tumindak nyoto mre tresnaning Gusti tumrap brata hak asasi manungsa dinaman yakti adil wa bebener den belani. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah damai sejahtera
yang datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, melimpah atas saudara semua, memampukan saudara menjalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab dan sebaik-baiknya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara dipersilahkan duduk kembali. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Amin.